Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 16 yang anggotanya saya sendiri Kaitan Sufyanan Lampir dan teman kita semua Andreas Manurun. Saya akan presentasikan hasil pekerjaan kami yang telah kami kerjakan, yaitu hidrogen leak testing. Sekarang kita akan masuk ke slide yang berikutnya. Hidrogen leak testing atau pengujian kebocoran adalah bagian penting dari suatu pengujian jaminan kualitas untuk berbagai industri. Faktanya, bagi banyak pemasok untuk industri otomotif, pengujian kebocoran adalah bagian integral dari produksi. Yang berikutnya, pengujian kebocoran ini dilakukan karena beberapa alasan, yaitu dapat memastikan bahwa bahan yang mudah terbakar, beracun, atau korosif tetap berada di dalam suatu objek, atau memastikan bahwa unsur-unsur luar seperti air tidak dapat masuk ke dalam produk. Dan kenapa pengujian kebocoran juga memastikan bahwa cairan atau gas yang penting untuk fungsi suatu sistem seperti rem, perbandingan udara, atau kutub hidrogen terkandung di dalam sistem itu untuk periode waktu yang diperlukan. Bursting the bubble. Berbagai metode pengujian kebocoran tersedia, tetapi metode yang lebih sederhana adalah yang paling populer. Metode yang lazim di setiap industri termasuk pengujian rum air dan peluruan tekanan. Masing-masing metode menawarkan keuntungan investasi minimal, tetapi masing-masing juga memiliki kelemahan utama. Selain itu, penyiraman air tergantung pada keterlibatan operator. Ketika suatu benda dicelup ke dalam air, benda itu dapat menarik gelembung udara ke dalamnya dan dapat menutupi gelembung dari kebocoran kecil. Akibatnya apa? Operator harus menunggu sampai objek membersihkan gelembung yang tidak ada hubungannya dengan kebocoran. Juga perspektif operator dapat dibatasi. Ia mungkin tidak dapat melihat kebocoran kecil jika benda itu berada di sisi yang berlawanan arah dari objek. Selain suatu kelemahan terakhir dari metode dunking air adalah pada air itu sendiri. Banyak produk yang tidak dapat dicelupkan ke dalam air karena risiko korosi atau kontaminasi. Metode peluruhan tekanan. Metode yang paling umum untuk pengujian kebocoran adalah penurunan tekanan. Dalam metode ini, benda uji diberikan tekanan dengan udara dan dipantau dengan pengukuran tekanan. Penurunan tekanan menantang kebocoran. Semakin besar penurunan tekanan, semakin besar kebocorannya. Metode ini nyaman. Kenapa? Karena kering dan mudah otomatis. Namun, pengujian peluruhan tekanan tidak dapat digunakan untuk menentukan lokasi kebocoran dan akurasi tergantung pada suhu, ukuran, dan bahan dari objek uji. Pengujian peluruhan tekanan mungkin bukan pilihan terbaik untuk menguji benda besar seperti tangki bensin karena terlalu lama untuk memberikan tekanan. Pengujian peluruhan tekanan bekerja paling baik dengan volume uji kecil. Akhirnya, teknik ini bekerja lebih baik dengan benda yang membuat dari bahan yang kaku daripada bahan yang fleksibel.
Menguji dengan gas Thatcher. Aluminium adalah gas pelacak yang paling umum digunakan untuk menggunakan pengujian kebocoran karena merupakan gas inert paling ringan dan spektrometer massa sangat peka terhadap jumlah jejak. Dalam spektrometer massa aluminium, produk ditempatkan di dalam ruang vakum dan diberi tekanan dengan helium. Jika ada kebocoran, helium akan berpindah dari produk ke vakum di sekitarnya. Spektrometer massa kemudian mengambil sampel ruang vakum, bahkan mendeteksi sejumlah kecil helium. Tes juga dapat dijalankan dengan mengisi ruang uji dengan helium dan mengevakuasi produk. Dalam konsentrasi yang tepat, hidrogen dapat digunakan dengan aman untuk pengujian kebocoran. Campuran yang cocok untuk pengujian kebocoran ada 5% hidrogen dan 95% nitrogen. Campuran ini tersedia dari sebagian besar pemasok gas. Menurut standar ISO 10156, setiap campuran hidrogen yang mengandung kurang dari 5,7% hidrogen dan tidak mudah terbakar. Bahkan campuran hidrogen standar biasanya digunakan sebagai gas pelindung untuk pengelasan. Detektor hidrogen harganya jauh lebih murah daripada kebanyakan spektrometer massa, dilengkapi dengan sensor mikroelektronik. Detektor hidrogen memiliki sensitivitas dan selektivitas tinggi terhadap hidrogen, maka cukup kuat untuk penggunaan industri dan dapat mendeteksi kebocoran sekecil 5 kali 10⁻⁷ cm3 per detik atau sekitar 1 gram per tahun. Detektor pengujian kebocoran dengan sinyal audio. Sinyal meningkat dalam nada semakin dekat probe sampai ke lokasi kebocoran. Tidak perlu membuat ruang hampa yang menghemat waktu pengujian dan biaya perawatan. Pengujian kebocoran hidrogen juga dapat dioptimalisasi dengan probe pengambilan sampel stasioner. Probe dapat digunakan dalam dua cara: tes ruang akumulasi atau uji Klebsiel. Dalam uji ruang akumulasi, benda uji diberi tekanan dengan campuran hidrogen-nitrogen dan ditempatkan dalam ruang di mana udara disirkulasikan oleh kipas. Setiap hidrogen yang bocor dari objek akan tetap berada di dalam bilik dan konsentrasi akan menumpuk secara profesional dengan laju kebocoran. Kipas memastikan konsentrasi hidrogen yang homogen terlepas dari lokasi kebocoran. Pada waktu yang telah ditentukan, probe mengambil sampel udara yang ditentukan dan melewatkannya dari atas sensor hidrogen. Langsung setelah itu, ia membersihkan sampai sampel dan siap untuk tes baru. Jika konsentrasi melebihi level tolak yang ditetapkan, tester memberi tanda alarm. Dalam uji cangkang penjepit,
Benda uji diberi tekanan dengan campuran hidrogen dan titik uji pada benda tersebut ditutup dalam kulit jepit, dari mana problem mengambil sampel udara. Sel harus dirancang sedemikian rupa sehingga udara yang melewatinya mengumpulkan gas yang mungkin bocor keluar dari objek. Konsentrasi gas dalam udara sampel sebanding dengan tingkat kebocoran. Nah, sekarang bagaimana kita menguji kebocoran hidrogen? Gunakan indikator, gas dan gelembung lembam, sabun dalam air untuk verifikasi kebocoran selama cekot sistem atau kapal. Penggunaan helium direkomendasikan jika tersedia karena ukuran atomnya mirip dengan hidrogen dan akan membantu mengidentifikasi kebocoran. Dua cara menguji kebocoran. Yang pertama, prinsip tekanan langsung, drop, tipe air, leak test. Dalam metode ini, kebocoran dideteksi dengan mengisi tekanan uji ke pekerjaan dan mengukur perubahan tekanan uji untuk waktu tertentu. Penguji kebocoran udara jenis tekanan langsung mendeteksi kebocoran pekerjaan melalui perubahan tekanan ini dan menilai hasilnya. Langkah yang kedua, gunakan material air Anda untuk memeriksa kebocoran. Langkah yang pertama itu, pastikan tidak ada air yang digunakan di dalam atau di luar rumah Anda. Yang kedua, temukan material air Anda dan periksa indikator kebocoran untuk terlihat apakah itu bergerak atau tidak. Dan ke teman-teman, jadi informasi saja kalau dan ke itu berasal dari bahasa kami, bahasa Maluku, yang artinya sama seperti terima kasih. Oke teman-teman, itu saja presentasi dari kami dan selamat siang.